trigger myself. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih hangat yang sangat seru. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan dibawa ke negara Meksiko lalu diperkenalkan dengan dua orang pria yang sedang nongkrong di sebuah bar. Diketahui kalau pria yang gondrong ini bernama Griff, sedangkan yang satunya bernama Abbott. Rupanya mereka berdua adalah kurir yang ditugaskan oleh bosnya untuk menukar skoper senjata ilegal dengan barang haram. I don't think my stomach is in the mood for a loser. Peter would raid this place in a heartbeat. Tak berselang lama, Griff dan Abbott pergi ke belakang untuk melakukan transaksinya itu. Setibanya di belakang, Griff dan Abbott bertemu dengan bos mafia yang akan bertransaksi dengan mereka. Tanpa menunggu lama, Abbott mengeluarkan satu tas berisi senjata ilegal untuk ditukar dengan barang haram. Akan tetapi saat diperiksa, ternyata di dalam tas milik si bos mafia bukan berisi barang haram melainkan gepokan uang. This is cash? Sontak, Griff dan Abbott seketika komplain karena yang mereka inginkan bukanlah uang melainkan barang haram untuk dijual kembali. Namun si bos mafia beralasan kalau dirinya sedang kehabisan stok, jadi lebih baik Abbott dan Griff beli sendiri ke bandar yang lain. Nampak Abbott yang tidak terima dan terus saja poporongos. Namun Griff langsung membawa Abbott pergi dari sana karena jika mereka melawan sama saja dengan cari mati. Selang beberapa saat, terlihat Griff dan Abbott yang sedang terjebak macet di perbatasan Meksiko-Amerika. Tujuan mereka sekarang adalah membeli barang haram dengan semua uang tadi karena mereka menginginkan barang haram bukan uang tunai. We need to stay on Valentino's good side, okay? That's one thing, but... Tak lama dari itu, ada satu polisi perbatasan yang memeriksa mobil Griff dan Abbott. Nampaknya polisi itu merasa curiga hingga ia pun memanggil satu teman polisinya. It's consulting. Lalu datanglah si teman polisi yang ternyata dia seorang wanita bernama Maya. Di sini Maya meminta Abbott untuk membuka bagasi karena pihak kepolisian akan memeriksanya. Namun si koplak Griff malah mengatakan hal kotor kepada Maya hingga mereka berdua pun langsung ditangkap. Saat di ruang interogasi, Maya sengaja memborgol tangan Griff dan menyimpannya di ruangan khusus. Sedangkan untuk Abbott, Maya perlakukan dengan baik, bahkan terlihat mereka yang seperti sudah saling mengenal. Selanjutnya, Maya bertanya kenapa yang Abbott bawa malah skoper uang, bukankah seharusnya barang haram? Abbott menjawab kalau stok si bos mafia sedang kosong, jadi ia harus mencarinya ke bandar yang lain. How long before he knows he's riding with a Fed? Or Griff? Ternyata Abbott ini adalah seorang agen DEA yang sedang menyamar menjadi kurir, bahkan Maya ini adalah pacarnya Abbott. Kemudian Maya menyarankan Abbott agar sebaiknya dia membuang Griff karena dia hanya seorang kurir bodoh yang tidak berguna. Abbott menjawab justru sekarang Griff lah yang mempunyai channel ke bandar barang haram yang lebih besar. Pada akhirnya Maya kembali melepaskan Abbott beserta Griff dan tak lupa ia meminta Abbott agar selalu berhati-hati. Malam harinya terlihat Abbott dan Maya yang baru selesai anu-anuan di ranjang. Setelah enak, Maya bertanya kapankah Abbott akan bertransaksi barang haram dengan bandar kenalan dari Griff. Abbott mengatakan kalau seharusnya sore tadi, tapi si bandar tiba-tiba mengundurkan jadwalnya menjadi besok siang. Kemudian Maya bertanya lagi kenapa Abbott tidak sudahi saja penyamaran ini. Maya khawatir jika identitas Abbott suatu saat akan terbongkar dan tentu itu akan sangat membahayakan keselamatannya.
Abbott meminta Maya agar tenang saja karena ini bukanlah hal yang sulit bagi dirinya. Be far from here. Pagi harinya, Abbott terbangun karena ia mendengar suara orang masuk. Ketika dicek, ternyata itu adalah Grip yang mengajak Abbott untuk berangkat ke lokasi pertemuan dengan si bandar. Untung saja Maya sudah tidak ada di sana karena semalam Maya telah pulang duluan. Kemudian Abbott meminta Grip untuk menunggu sebentar sebab dirinya akan bersiap-siap dulu. OJ was there before I got here. Singkatnya, di tengah perjalanan, Abbott bertanya dari manakah Grip kenal dengan si bandar yang akan mereka temui. Grip menjawab kalau bandar itu merupakan mantan bosnya dulu. Tak lama, Grip dan Abbott akhirnya tiba di lokasi pertemuan. Di sini, Abbott sempat komplain kenapa mereka sampai bertemu di tengah bukit seperti ini. Grip mengatakan kalau si bandarlah yang mengatur lokasi pertemuannya. Abbott menjelaskan kalau daerah bukit seperti ini banyak sekali tempat bersembunyi dan Abbott takut jika mereka hanya sedang dijebak oleh si bandar tersebut. Grip mengatakan jika hal itu tidak mungkin terjadi sebab dirinya sudah kenal lama dengan si bandar. Selang beberapa saat, datanglah si bandar bersama dengan beberapa anak buahnya. Di sini Abbott langsung meminta si bandar agar menunjukkan dulu barang haramnya dan setelah itu barulah mereka akan mengeluarkan uangnya. Akan tetapi si bandar menolak karena setiap dirinya bertransaksi pasti uang yang duluan dikeluarkan. And a big fat gracias for that neck, right, Abbott? Tak ingin membuang waktu, Abbott pun memerintahkan Grip agar memberikan satu tas berisi uangnya. Barulah selanjutnya si bandar memberikan satu koper berisi barang haram. Setelah mendapatkan koper tersebut, ternyata inilah yang dilakukan oleh Grip dan Abbott. Melihat Grip yang mengeluarkan lencana FBI, sontak hal itu membuat Abbott terkejut sebab ternyata selama ini Grip adalah FBI yang sedang menyamar. Alhasil mereka malah saling todong-menodong karena merasa sama-sama telah ditipu. Terlihat mereka semua yang semakin memanas, namun tiba-tiba ternyata si bandar dihabisi oleh sniper misterius yang entah kiriman dari siapa. Anehnya, sniper itu juga mengincar Grip dan Abbott, lalu mulailah terjadi kekacauan. Satu persatu anak buah si bandar berhasil ditumbangkan. Hingga kini hanya menyisakan Grip dan Abbott saja yang bersembunyi di balik mobil. Sebelum fokus kepada sniper misterius, Grip dan Abbott memilih untuk tukar-menukar dulu rencananya. Hal itu bertujuan untuk memastikan kalau Grip ataupun Abbott memanglah agen sungguhan. Setelah melihat rencananya masing-masing, akhirnya mereka percaya kalau Abbott memanglah agen DEA sedangkan Grip merupakan agen FBI. Give it back, come on. We good? Good for you. Selanjutnya barulah mereka membahas tentang sniper misterius yang sedang menyerangnya itu. Abbott berasumsi kalau sepertinya sniper misterius ini ada di pihak lain, karena secara bersamaan dia menyerang si bandar dan kelompoknya, begitu juga dengan Abbott beserta Grip. Kemudian Grip mengeluarkan ponsel dan berencana untuk meminta bantuan kepada atasannya di FBI. Namun sayang sekali ponsel Grip sudah tidak berfungsi akibat rusak saat baku tembak sebelumnya. This was supposed to get me off desk job. A rookie like you was up for promotion. Well, you are. Get here, come here. Tak lama, sniper misterius itu kembali melakukan tembakan ke arah mereka, namun beruntung tidak tepat sasaran. Di sini Abbott sadar kalau mobil tempatnya berlindung terlalu ceper, jadi kemungkinan besar si sniper masih bisa melihatnya.
Satu-satunya tempat yang menurutnya aman adalah bersembunyi di bawah mobil si bandar karena mobil itu cukup tinggi. Akan tetapi mobil si bandar berjarak sedikit jauh, jadi Abbott harus memikirkan lagi caranya agar bisa lari ke mobil si bandar. Selanjutnya Abbott mematahkan spion mobil untuk mencari keberadaan si sniper lewat pantulan cahaya. Hingga ketika Abbott melakukan aksinya, tiba-tiba I see him. 1 o'clock. meskipun tangannya hampir tertembak, namun dengan begitu Abbott jadi mengetahui letak keberadaan si sniper yang ada di arah jam 1. Dari sini Abbott menyadari kalau sniper misterius itu sangat agresif dan terlatih sehingga kemungkinan besar dia jebolan pasukan khusus. Kemudian Abbott mempunyai ide dengan memerintahkan Grip untuk menembak tanpa henti ke arah si sniper, sedangkan dirinya akan lari sekuat tenaga untuk menuju ke mobil si bandar. Jika Abbott berhasil, maka nantinya giliran Grip yang berlari sementara dirinya yang akan menembak. Grip pun setuju dengan ide tersebut dan inilah aksi mereka. Setelah Abbott sampai, kini giliran Grip yang berlari, sedangkan Abbott akan menembaki si sniper itu. Go, go! 'Sayangnya, di aksi kedua ini kaki Grip harus terkena tembakan hingga membuat dirinya ambruk. Untung saja si sniper itu kehabisan peluru, jadi tembakannya berhenti beberapa detik. Dengan cepat, Abbott langsung berlari untuk membawa Grip ke mobil si bandar. Setelah berhasil membawa Grip, Abbott segera memeriksa kakinya yang tadi tertembak. Beruntung tembakan itu tembus, jadi luka Grip hanya perlu disumbat agar tidak terus mengeluarkan darah. Abbott menjelaskan jika setahu dirinya tembakan yang tembus tidak terlalu bahaya daripada tembakan yang pelurunya bersarang di dalam. Abbott pun mengambil peralatan seadanya di mobil si bandar untuk menyumbat luka di kaki Grip. Kemudian Abbott juga memanaskan koin lalu ditempelkan ke luka itu agar lukanya menjadi tertutup. Pleasure. There you go. You're done. Oh, good throw up. 30 menit kemudian terlihat Grip yang sudah mulai membaik. Lalu di waktu yang sama tiba-tiba si sniper itu berbicara melalui radio HT yang ada di mobil si bandar. Mendengar hal tersebut, Abbott langsung mengambil radio HT-nya. Di sini si sniper mengatakan kalau baru kali ini tembakannya meleset mengenai kaki. Kemudian si sniper juga mengatakan daripada Abbott dan Grip mati kehausan dan kelaparan, lebih baik mereka berdua menyerah dengan memunculkan kepalanya masing-masing. Abbott menjawab kalau sampai kapanpun dirinya tidak akan pernah menyerah. Lalu Abbott bertanya suruhan siapakah si sniper dan apa yang dia inginkan. Si sniper mengatakan kalau dirinya hanya ingin Abbott dan Grip tewas secara bersamaan. Abbott pun menantang si sniper agar menunjukkan dirinya lalu berduel secara jantan. Namun si sniper menolak karena kenapa ia harus capek-capek melakukan hal itu. Setelah komunikasi lewat radio HT-nya dimatikan, Grip berkata kalau mereka akan terjebak di sini selamanya. Abbott mencoba menenangkan Grip kalau hal itu tidak akan pernah terjadi sebab dirinya pasti bisa menghabisi sniper tersebut. Lalu Abbott berasumsi sepertinya sniper itu mengincar koper barang haram milik si bandar yang tadi akan dibeli oleh mereka. Grip pun setuju dengan asumsi Abbott, namun yang jadi pertanyaan kenapa ada orang sampai rela membayar sniper seprofesional itu hanya demi barang haram. Abbott mengatakan mungkin saja di dalam kotak barang haram itu ada barang yang sangat berharga. Jadi solusinya mereka harus bisa mengambil kotaknya yang berposisi berada di dekat jasad si bandar. Tentu untuk mencapai ke sana sangat tidak mudah karena si sniper pasti sedang mengawasi mereka. How do you think the sniper knew we were burned?
Kemudian Abbott berpikir kenapa mereka tidak mendorong saja mobil ini sampai tiba di tempat koper itu berada. Dan begitu mereka akan aman dari tembakan si sniper. Grip pun setuju hingga mereka berdua langsung mendorong mobil tersebut. Namun baru saja beberapa langkah, sialnya sniper itu langsung menghujani mereka dengan tembakan sampai membuat Abbott terpental. Kini Abbott menjadi sasaran empuk si sniper karena posisinya berada di belakang mobil. Namun ketika si sniper melepaskan tembakan, tiba-tiba berkat bantuan dari Griff, Abbott pun akhirnya selamat. Selanjutnya, si sniper menembak semua ban mobil tersebut. Kemudian mereka berdua duduk lemas di bawah mobil sambil memikirkan bagaimana caranya mengambil koper milik si bandar. Tak lama, Grip mempunyai ide untuk membungkus seluruh badan Abbott dengan rompi anti peluru. Abbott sempat tertawa sambil mengatakan dari mana mereka bisa menemukan rompi anti pelurunya. Grip pun menunjuk ke dalam mobil si bandar karena ternyata di sana ada beberapa rompi anti peluru. Pada akhirnya Grip membungkus seluruh badan Abbott dengan rompi tersebut. Setelah badan dan kepala Abbott dibungkus oleh rompi anti peluru, seperti biasa, Grip akan menembak ke arah si sniper untuk mengalihkan perhatiannya. Dirasa telah siap, mereka berdua pun langsung melakukan aksinya. 2, 3. Ternyata koper tersebut diborgol ke tangan si bandar yang sudah koit. Jadi mau tidak mau Abbott harus membawanya dengan jasad si bandar. Di waktu yang sama, Grip memiliki rencana dengan menyuruh Abbott untuk menyalakan alarm di mobil CPR sebelumnya. Dengan begitu, perhatian si sniper akan teralihkan lalu Grip akan mencoba menembak si sniper. Abbott pun segera menyalakan alarm mobilnya dan inilah yang terjadi. Tak berselang lama, Abbott dan Grip langsung membuka koper barang haramnya yang diborgol ke tangan jasad si bandar. Pada akhirnya, mereka berdua berhasil menemukan sebuah flash disk yang berada di bagian paling bawah koper tersebut. Abbott yakin kalau sniper itu pasti mengincar flash disk ini bukan barang haramnya. Kemudian Abbott menghubungi si sniper melalui radio HT. Lalu ia mengatakan kalau dirinya telah memiliki flash disk yang dia cari. Abbott berjanji tidak akan menghancurkan flash disk itu asalkan si sniper mau membuat kesepakatan dengan mereka. Kesepakatannya adalah si sniper harus berhenti menembak lalu mengambil flash disk ini dari tangannya. Si sniper pun setuju, namun sebelum itu Abbott bertanya dulu memang apa isi di dalam flash disknya dan siapa orang yang memerintahkan si sniper. Si sniper menjawab kalau yang memerintahkannya adalah bos mafia terbesar dari Rusia. Sedangkan untuk isi di dalam flash disk dia sendiri tidak tahu karena dia hanya sedang menjalankan tugasnya. Kemudian Abbott memerintah si sniper untuk menunjukkan dirinya dalam hitungan 3. Sementara dirinya juga akan membuang senjata supaya nantinya mereka bisa ngobrol secara baik. Pada akhirnya si sniper menunjukkan diri, begitupun dengan Abbott yang membuang senjatanya. Sedangkan untuk Grip, ia hanya menunggu di dalam mobil si bandar karena ia sedang berusaha menghidupkan mobil tersebut. Di sini si sniper memerintahkan Abbott untuk mundur beberapa langkah karena dirinya akan mulai mendekat. Namun setelah Abbott mundur, ternyata ada sniper lain yang menembak Abbott. Beruntung tembakan itu hanya mengenai rompi hingga Abbott langsung berlari ke arah bangkai pesawat.
Di waktu yang sama, Grip berhasil menyalakan mobil si bandar dan ia langsung menjemput Abbott ke bangkai pesawat itu. Meskipun mobilnya oleng karena semua ban sudah dalam keadaan bocor, Grip terus saja menjalankannya berharap ia bisa keluar dari tempat ini. Namun sayangnya si sniper kembali menembak yang membuat mobil tersebut harus jungkir balik. Saat tersadar, Grip hanya seorang diri sementara Abbott entah kemana. Tak lama datanglah anak buah si sniper tadi yang hendak menghabisi Grip, namun tiba-tiba ternyata itu adalah Abbott yang menembak dari arah belakang. Kemudian Abbott berusaha mencari sinyal di radio HT-nya agar dapat tersambung dengan pihak kepolisian. Tak lama Abbott berhasil tersambung kepada Maya yang merupakan pacarnya Abbott. Abbott meminta bantuan Maya karena dirinya dan Grip sedang terjebak di balik mobil sambil diincar oleh seorang sniper. Belum juga selesai bicara, Abbott dan Grip langsung ditembaki oleh si sniper yang membuat radio HT-nya rusak. Kini Abbott dan Grip hanya bisa ngahulang sebab mereka tak tahu harus melakukan apa lagi. Selang beberapa saat datanglah satu mobil polisi dan ternyata itu adalah Maya. Maya pun langsung menghampiri Abbott dan Grip, namun anehnya sniper itu tidak menembak. Di waktu yang sama Abbott juga sadar kalau dirinya tidak pernah menyebutkan lokasi ini kepada Maya, namun kenapa Maya bisa mengetahuinya? Tiba-tiba Maya menodong Abbott sambil memintanya agar menyerahkan flashdisk itu. Maya meminta maaf sebab si sniper mengancam akan menghabisi keluarga Maya jika ia tidak melakukan hal ini. Dengan pasrah, Abbott menyerahkan flashdisknya lalu Maya pergi menuju mobil, tapi tiba-tiba melihat Maya yang ditembak mati, Abbott langsung mendekat ke jasadnya Maya. Ternyata sniper itu hanya memanfaatkan Maya untuk mengambil flashdisknya saja agar tidak berada di tangan Abbott. Di sini Abbott meminta Grip untuk bersembunyi di balik mobil polisi, sedangkan dirinya akan memancing sniper itu keluar. Abbott akan sebisa mungkin menahan serangan dari si sniper, namun nantinya Grip harus cepat melakukan serangan balik ketika sniper itu lengah. Grip pun setuju, lalu ia segera pergi ke belakang mobil polisi. Tak lama datanglah si sniper sambil menembak kaki Abbott. Sebisa mungkin Abbott terus bertahan, namun si sniper kembali melepaskan tembakan yang membuat Abbott tersungkur. Saat si sniper lengah, dan inilah yang terjadi. Setelah si sniper tewas, Grip mendekati Abbott yang tengah sekarat. Grip meminta Abbott agar bertahan karena ia akan membawanya ke rumah sakit. Sayangnya Abbott sudah tidak kuat, lalu ia pun harus mengembuskan nafas terakhirnya. Di sini Grip hanya bisa bersedih atas tewasnya Abbott, tapi tiba-tiba ternyata Abbott hanya sedang ngeprank Grip karena ternyata tembakan terakhir dari si sniper hanya mengenai rompi anti pelurunya. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.